Jumat malam terdakwa kasus dugaan investasi bodong koin digital edisi Cash, Abdul Rahman Yusuf, hanya bisa pasrah setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat membacakan vonis hukuman penjara 6 tahun dan denda 10 miliar yang diterimanya. Di malam yang sama, istri Abdul, Suryani, juga menghadapi palu putusan hakim. Suryani divonis 5 tahun penjara. Bersama keempat orang lainnya, mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang puluhan ribu pengguna aplikasinya. Kerugiannya pun disebut mencapai miliaran rupiah. Tetapi terdakwa bos edisi Cash ini tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Pikir-pikir Pak, Pikir-pikir ya. karena tidak sesuai. Kenapa kalau nggak sesuai gitu Pak? Oh, fakta persidangan jelas. Akan banding Pak? Akan banding Pak. Masih pikir-pikir. Penipuan di ranah digital dengan berkedok investasi mata uang kripto seperti edisi Cash semakin marak dengan kerugian yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Salah satunya menimpa seorang pengusaha properti di Jakarta Selatan yang sebut saja bernama Bunga. Bunga kehilangan uang 1,1 miliar rupiah hanya dalam waktu sepekan. Sebelum mentransfer uang lebih banyak untuk berinvestasi, Bunga sebenarnya sempat mengecek keamanannya pada transaksi transfer tahap pertama lewat situs resmi platform perdagangan kripto BitMEX. Uang yang ia masukkan bisa kembali dengan cepat ke rekeningnya. Tanpa curiga, ia terus memasukkan uang lebih banyak tanpa menyadari bahwa pelaku telah mengganti rekeningnya dengan rekening bodong. Nah, saya lihat BitMEX, saya lihat, oh BitMEX ini bagus juga gitu. Nah, begitu saya mau install di komputer, dia bilang pakai link ini aja. Nah, saya terjebaknya di situ. Ternyata link yang dia berikan adalah link BitMEX yang bodong. Kan saya takut kalau palsu atau gimana, kan kita nggak bisa narik duit, atau narik duit susah kan saya nggak berani. Tapi karena awal tuh saya coba dan saya bisa narik duit, dalam jangka waktu sekian menit duit nggak masuk ke rekening saya, jadi saya pikir ini aman, ini benar gitu. Penipuan memang tak kenal jabatan dan profesi. Seorang anggota TNI yang tengah bertugas di Kongo juga menjadi korban penipuan investasi robot trading Mark AI. Total ada ratusan miliar dana investasi para pengguna aplikasi robot trading ini yang diduga dibawa kabur manajemen pengelolanya. Dengan iming-iming keuntungan belasan hingga puluhan persen per bulan, para korban dengan mudah tergiur dan baru sadar mereka tertipu setelah platform ini tak bisa dibuka sejak Oktober 2021 lalu. Mengupayakan segala macam cara untuk baik itu melaporkan kepada kepolisian ataupun men-tracking komunikasi terakhir, nomor-nomor terakhir yang digunakan oleh member untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen. Ternyata hasilnya pun nihil, hingga akhirnya setelah putus asa kami mengkoordinir jumlah kerugian yang bisa dikatakan lebih kurang hampir mencapai angka ratusan miliar. Satgas Waspada Investasi OJK pun meminta masyarakat untuk jeli dan memperhatikan prinsip 2L, yakni legal dan logis sebelum mengikuti skema investasi. Hati-hatilah jika ada tawaran lewat media sosial atau dunia maya yang menawarkan keuntungan fantastis. Memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu cepat. Cepat dapat uang, cepat kaya, cepat dapat mobil, yang memang sangat diminati oleh masyarakat kita yang kesulitan keuangan tentunya, atau ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua juga, penawaran-penawaran yang sering digunakan adalah dengan member get member, skema piramida tentunya. Jadi pada saat kita masuk ke suatu investasi, kemudian kita bawa orang lain, kita dapat bonus-bonus. Nah, ini juga perlu dicermati oleh masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, selalu mengatakan tanpa risiko. Nah, jadi pemberikan bunga 1% per hari, 10% per bulan tanpa risiko. Nah, ini kita lihat di trading-trading yang bodong. Jangan mudah percaya pada tawaran menggiurkan di media sosial, terutama dari orang-orang yang tidak Anda kenal. Karena media sosial sebagai pertukaran informasi juga, masyarakat teriming-imingi oleh mereka yang seolah-olah sudah mendapatkan keuntungan, sehingga
terpancing untuk merasa, oh kok bisa ya dapat penghasilan sebegitu besarnya itu dari mana. Di satu sisi mereka yang memang ikut dalam skema investasi bodongnya ini, di sisi lain juga kita sama-sama tahu lewat media sosial banyak juga orang yang pamer kekayaan sambil kita nggak tahu ini kekayaannya dapat dari mana gitu. Ini juga secara psikologis membuat orang jangan-jangan ada sesuatu yang saya nggak tahu, yang orang lain sudah melakukan dan mendapatkan banyak hasilnya, tapi saya belum tahu, sehingga apa nih saya harus mencari-cari. Perkembangan teknologi tak bisa dibendung. Negara harus aktif mengawasi, namun masyarakat juga harus waspada, jeli dan berhati-hati untuk bertransaksi secara digital. Tim Liputan, Kompas TV.